Jelajah Negeri, Anda pasti penasaran kenapa saya bisa turun dari sebuah pesawat angkutan milik TNI Angkatan Darat. Ya, karena kali ini saya tengah berada di pusat pendidikan militer yang ada di kota Cimahi. Karena kota Cimahi ini memang merupakan kota militer karena 30% masyarakatnya adalah anggota militer. Namun tujuan saya sebenarnya tidak ke sini, saya menuju sebuah kampung yang unik dan menarik. Ingin tahu seperti apa keunikan dari kampung tersebut? Ikuti perjalanan saya menuju Kampung Cirende. Untuk sampai di Kampung Cirende dibutuhkan perjalanan sekitar 30 menit dari pusat kota Cimahi. Perjalanannya tidak sulit ditempuh dan bisa dilalui dengan berbagai jenis kendaraan. Perjalanan yang singkat ini membuat rasa penasaran saya terhadap keunikan masyarakat Kampung Cirende tidak tersimpan lama. Ya, Wilujeng Sumping di Kampung Cirende, rukun warga 10 pemirsa Jelajah Negeri. Saya sudah tiba di lokasi yang sejak awal menjadi tujuan saya, yaitu Kampung Cirende. Dan saya akan mengeksplorasi keunikan yang ada di sini, yaitu di mana masyarakat di Kampung Cirende tidak mengkonsumsi nasi dari beras, tapi yaitu nasi yang terbuat dari singkong. Kita langsung telusuri seperti apa keunikan ini terjadi. Kampung adat Cirende terletak di Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan. Terdiri dari 50 kepala keluarga atau sekitar 800 jiwa. Dan seluruh keluarga di Kampung Cirende ini memiliki aktivitas bertani singkong. Kampung adat Cirende sendiri memiliki luas 64 hektar, terdiri dari 60 hektar untuk pertanian dan 4 hektar untuk pemukiman. Sebagian besar penduduknya memeluk dan memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan. Hingga saat ini, warga Kampung Cirende selalu konsisten dalam menjalankan ajaran kepercayaan, serta terus melestarikan budaya dan adat istiadat yang telah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Maka pemerintah menetapkan Kampung Adat Cirende sebagai kampung adat yang sejajar dengan Kampung Naga di Tasikmalaya, Kampung Dukuh di Garut, Kampung Uruk di Bogor, dan Kampung Mahmud di Bandung, serta kampung adat lainnya. Kampung Cirende mematahkan asumsi keliru yang pernah berkembang sebelumnya, yaitu mengkonsumsi singkong sebagai makanan pokok hanya dilakukan oleh orang-orang yang terbelakang secara sosial dan ekonomi. Buktinya, kehidupan masyarakat di kampung ini selalu mengikuti pola perkembangan zaman. Namun meskipun zaman terus berkembang, budaya leluhur tetap terjaga dengan baik. Punten Akang, Teteh. Mau nanya, Balai Sarasehan ke sebelah mana ya? Ini Mbak di depan. Oh, udah dekat sini ya? Oke, saya langsung ke situ boleh berarti ya? Boleh. Terima kasih ya. Mari. Sampurasun, Kang. Rampes, silakan masuk. Misi, Kang. Ya. Saya Jehan, Kang, Ya. dari Jakarta. Jadi ini saya baru pertama kali nih datang ke Kampung Cirende ya, Kang ya. Ya. Saya mau tanya-tanya seputar Kampung Cirende ini. Kira-kira yang bisa ngejelasin ke saya siapa, Kang? Akang mungkin? Oh iya, nanti ada, tadi di depan ada Kang Yana, nanti bisa sama Kang Yana. Oh, ini di depan sana, Iya. Kang? Oh, jadi nanti saya ngobrol sama Kang Iya, Yana. bisa sama Kang Yana. Kalau Akang sendiri, ini lagi ngapain nih, Kang? Kayaknya ini menarik juga. Ini lagi bermain musik, namanya celempung kalau di sini. Oh, Ini namanya kita lagi belajar celempung. Gitu. Sampurasun. Rampes, oh mohon kan.
Ya, kalasan aya nu di TVRI, kan? Iya. Ayo ngobrol-ngobrol sama Akang. Mangga, Kang Yana. Iya. Oh, tadi mah kita udah sempat ketemu di luar ya, Kang ya sebenarnya ya. Oh, yang di saung itu? Iya bener, yang tadi saya nanya lokasi Balai Sarasehan ini. Iya. Oh, ternyata si Akang bilang harus ketemunya sama Kang Yana. Tahu gitu kita ngobrol di depan tadi, Kang. Ya, jadinya gini Kang Yana. Yang saya ketahui dari Kampung Cirende ini menariknya adalah masyarakat di sini tidak mengkonsumsi nasi dari beras, Kang, tapi mengkonsumsi nasi dari singkong. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah betul informasi yang saya dengar ini dan bagaimana cara terus menanamkan budaya tersebut kepada masyarakat di Cirende turun-temurun untuk mengkonsumsi nasi dari singkong? Diawali semenjak 1918 oleh leluhur kami dan sampai hari ini. Sebenarnya dulu menurut orang tua, para sepuh kami, kita semua masyarakat di sini mengkonsumsi nasi beras seperti pada umumnya. Tapi ketika masa penjajahan Belanda itu susah pangan dan akhirnya dianjurkan untuk beralih dari yang disukai banyak orang nasi beras itu untuk ditinggalkan. Dan mulai dicoba mencari sebuah alternatif pengganti beras itu. Baru bisa itu selama kurang lebih ada masa transisi selama 6 tahun. Baru 1924 ditemukan seperti yang hari ini kita konsumsi sehari-hari, nasi singkong atau yang dikenal dengan rasi atau beras singkong. Pada waktu itu selain masa penjajahan Belanda, tetapi juga ada pandangan bahwa jaga mah tempat orang teh heureun ku tangtung, komo urang aya di gunung nu taringgul ku batu, merenah pisan lamun mindah-mindah rasa. Jadi ada pandangan menurut orang tua dulu itu ke depan tempat kita hidup ini akan penuh dengan manusia, apalagi kami berada di lingkungan gunung yang tidak terlalu subur, penuh dengan batuan, dan katanya sesuai kalau kita belajar berpindah rasa dari kebiasaan mengkonsumsi nasi beras ke yang lain. Dan singkong akhirnya yang cocok dengan lingkungan geografis kami yang tidak ada sawah. Tapi bagaimana di Kampung Cirende ini bisa terus membudidayakan, mempertahankan kebiasaan untuk mengkonsumsi nasi dari singkong itu? Kita ingatkan ke generasi regenerasi dan kita ingatkan kembali juga terhadap tantangan global bahwa dunia ini terus berubah, iklim berubah, pertumbuhan penduduk itu bertambah. Akibatnya terjadi alih fungsi, lahan sawah kita hilang di Indonesia ini. Kita mau makan apa ke depannya kalau sawahnya hilang? Kita punya lahan kering, kita sudah diajarkan oleh leluhur mengkonsumsi apa yang ada, yang dihasilkan oleh alam lingkungan kita. Kenapa kita harus kembali ke situasi yang akan merugikan kita, situasi yang mungkin gejolak gitu. Ini mungkin sebuah jawaban bagi generasi kami di sini. Kami tidak ingin tergantung orang lain, urusan pangan kita sendiri. Tapi kita harus mampu menyediakan sumber pangan kita oleh kita sendiri. Saya kan sebenarnya tertarik ya ke sini karena masyarakat mengkonsumsi nasi dari singkong. Jadi boleh dong Kang Yana saya lihat langsung bagaimana proses masyarakat untuk membuat nasi dari singkong itu sampai mungkin saya boleh nyicipin nanti. Boleh. Oke. Ya, boleh ya Kang Yana. Memiliki kebiasaan mengkonsumsi beras singkong atau yang biasa mereka sebut rasi, membuat masyarakat Kampung Cirende senantiasa berkebun setiap hari. Biasanya mereka pergi ke ladang setiap pagi untuk memetik singkong guna memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Kita akan menuju ke Leuweung Baladahan atau lahan budidaya tempat menanam singkong. Nanti Meski berkebun setiap hari, masyarakat Kampung Cirende tidak mengenal istilah panen raya ataupun gagal panen, karena mereka memiliki siklus harian dalam menanam singkong. Jadi, setiap harinya mereka bisa selalu memetik singkong tanpa khawatir kehabisan stok pangan mereka. Kita lurus atau belok? kita lurus. Masih lurus. Tapi kebetulan ini kita mau memasuki kebun. Oke. Nanti kita
soalnya tujuan kita adalah ke batas wilayah larangan. Mohon alas kakinya disimpan di sini dulu. Oh, jadi di sini harus buka sepatu pemirsa jelajah negeri ya. Kang kebetulan dari tadi Akang nggak pakai sepatu, saya pikir memang karena Akang lebih seneng nggak pakai sepatu gitu. Tapi berarti saya harus lepas sepatu di sini ya Kang ya. Oke, saya lepas sepatu dulu di sini. Nanti sepatunya boleh ditinggal di sini kali ya? Boleh disaung aja di saung. Sekarang karena saya sudah lepas sepatu, kita siap melanjutkan perjalanan. Ayo Kang. Bagi yang tidak biasa, ini adalah sebuah perjalanan yang membutuhkan perjuangan untuk mencapai ladang tempat masyarakat Kampung Cirende menanam singkong. Terlebih jika habis hujan, maka jalan akan begitu licin. Namun ini menjadi hal yang biasa bagi masyarakat Kampung Cirende, terlebih Kang Yana. Biasanya jika pergi seorang diri, Kang Yana hanya butuh waktu 20 menit saja untuk sampai ke ladang. Tapi karena harus menyamai ritme jalan saya, maka waktu yang dibutuhkan Kang Yana untuk sampai ke ladang menjadi berkali-kali lipat. Kita udah sampai di mana nih Kang? Ini kita di depan ini di atas, ini batas wilayah larangan. Jadi larangan itu wilayah yang sebenarnya sesuatu apapun tidak boleh diambil, dan kalau ke sana kita harus tahu tata caranya, maksudnya apa. Dan ini ke bawahnya wilayah tutupan, dan ke bawah lagi ini wilayah baladahan sebagai wilayah budidaya. Nanti kita lewat kebun-kebun singkong, itu wilayah budidaya yang bisa masyarakat menggarap untuk menanam singkong, menanam palawija, dan lain sebagainya untuk kebutuhan pangan. Jadi memang Bukit Larangan itu dinamakan larangan karena agar tetap terjaga kelestariannya ya Kang ya. Kebersihan ya pastinya ya Kang. Pokoknya tentunya sebenarnya tujuannya adalah untuk menjaga alam gitu ya Kang. Tujuannya menjaga alam dan titipan untuk generasi yang akan datang supaya sumber air tetap terjaga, jangan sampai hilang suatu ketika hutan larangannya hilang juga. Betul. Atau hancur menjadi bukit yang tidak punya pohon, tidak ada pohon. Baik. Berarti emang tetap harus manusia yang menjaga alam ya Kang ya? Tentu kan karena kita tugasnya seperti itu. Siap, kita lanjutkan perjalanan kita Kang, karena perjalanan masih sangat panjang. Perjalanan semakin menuju ke puncak bukit. Nah, dari sinilah terlihat panorama kota Cimahi dan sekitarnya. Sayangnya saya datang terlambat, jauh setelah matahari terbit dan terlalu cepat untuk menyaksikan matahari terbenam. Karena menurut Kang Yana, di sini merupakan tempat yang pas untuk menyaksikan matahari terbenam. Ini butuh perjuangan banget kalau pemirsa jelajah negeri bisa lihat ini kakinya sampai belepotan karena tadi sempat gerimis, berarti tanahnya agak becek-becek gitu. Tapi ya udah, ini memang menjadi kebiasaan sehari-hari masyarakat di Kampung Cirende ya, Kang. Sekarang kalau gitu kita langsung cabut singkong. Boleh. Ayo Kang, ini kita yang tadi sudah kita bawa ya. Iya. Golok. Silakan Kang. Iya aja langsung. Ini adalah singkong pertama saya. Kita mau ambil berapa pohon, Kang? 2 pohon cukup. 2 pohon cukup ya. Namanya ini dipangkas. Oke Kang Yana, ini kan kita udah cabut singkongnya dan kira-kira ini bisa cukup sampai 2 hari ya Kang ya. Terus abis ini kita langsung balik lagi ke balai atau gimana Kang?
Kita habis ini ke balai, tapi sebelum ke balai kita biasanya kebiasaan leluhur kita karena udah panen untuk mengendalikan hama. Dulu kita tidak mengenal istilah hama, tapi ketika tanaman petani ya ada yang makan oleh dari hutan gitu, kita kendalikan menggunakan alat namanya karinding. Karena karinding ini kan musiknya musik alam, jadi kita kendalikan untuk bahwa makhluk hidup yang di alam pun mempunyai hak untuk hidup, tapi kita kendalikan jangan sampai tanaman petani habis, tapi silahkan diambil gitu kalau istilah sekarang mah, tapi jangan semua, tapi ada bagian-bagiannya, yaitu dengan musik karinding dikendalikan. Jadi sekarang Kang Yana akan memainkan sebuah musik dengan karinding gitu ya? Oke, aku mau lihat sekalian Kang. Ini kita taruh dulu kali ya Kang ya. Ini kayaknya udah apa nih Kang? Kayaknya singkong ya, singkong yang ditumbuk ya, bener gak? Nah ini bukan, ini singkong yang sudah diparut, diperas, lalu dijemur sampai kering seperti ini. Ini untuk bahan dasar pembuatan beras singkong. Terasi. Terasi itu. Nah berarti sekarang singkong yang tadi kita bawa dari ladang, mau kita buat seperti ini? Ya. Oke, yuk kita mulai Kang. Setelah mencabut singkong yang jumlahnya diperkirakan sesuai dengan kebutuhan, biasanya warga langsung mengolahnya menjadi rasi. Mengolah rasi bisa melalui dua cara, yaitu dengan alat untuk menghancurkan singkong dengan mesin penghancur, atau bisa dengan cara tradisional seperti yang dilakukan oleh Kang Yana. Untuk membuat rasi, prosesnya tidak terlalu sulit, namun membutuhkan waktu yang cukup lama sampai rasi bisa dikonsumsi. Mula-mula singkong yang telah dipanen dan layak konsumsi dikupasi kulitnya, lalu dicuci, dibersihkan. Kemudian giling singkong dengan menggunakan mesin penggiling untuk dihaluskan, atau bisa juga diparut jika dilakukan dengan cara tradisional. Kemudian, singkong yang masih belum benar-benar halus masih harus ditumbuk. Proses selanjutnya dilakukan penyaringan singkong yang telah dihaluskan untuk memisahkan antara ampas singkong dengan sari tepung kanji yang terkandung dalam singkong dengan menambahkan air bersih. Air hasil penyaringan ini kemudian diendapkan untuk selanjutnya dapat diolah menjadi tepung kanji atau oleh masyarakat setempat disebut dengan tepung aci. Sedangkan ampas singkong dijemur di bawah sinar matahari untuk kemudian ditumbuk dan dimasak seperti nasi. Dan inilah yang disebut sebagai beras singkong atau rasi. Untuk bisa dikonsumsi, beras singkong masih harus dimasak sehingga menjadi nasi singkong. Seperti nasi padi, nasi singkong pun bisa dinikmati dengan berbagai macam lauk pauk. Nikmatnya menyantap nasi singkong ini dengan berbagai menu kesukaan. Nah, pemirsa Jelajah Negeri, singkong memang memiliki banyak manfaat untuk manusia, asal bisa mengolahnya dengan baik,
maka berbagai makanan enak pun bisa dibuat dari tumbuhan jenis umbi ini. Nah pemirsa, sekarang saya sudah ada di sentra oleh-oleh yang sebagian besar makanannya berasal dari singkong. Dari sini kita jadinya tahu bahwa singkong bisa diolah menjadi berbagai macam jenis makanan. Sebelum balik ke Jakarta, saya mau beli oleh-oleh dulu. Kalau pemirsa di rumah juga ada yang pengen mencicipi berbagai jenis makanan dari singkong ini, bisa datang langsung ke Jalan Kademangan, pojok tengah, tepatnya ada di Kota Cimahi. Yuk kita pilih oleh-olehnya, karena di sini singkongnya ada berbagai jenis rasanya. Enaknya keripik singkong ini. Pasti keripik singkong dengan beragam aneka rasa ini dibuat oleh tangan kreatif yang pintar memanfaatkan peluang untuk usaha. Lantas seperti apa ya manfaat yang kemudian didapat dari warga sekitar tempat yang menjadi pusat produksi panganan singkong ini? Mungkin zaman dulu singkong mungkin nggak ada harganya lah ya. Tapi alhamdulillah dengan adanya sentra keripik ini bisa dibuat dengan bermacam-macam variasi, bermacam-macam variasi bentuk makanan apapun dan variasi rasa. Ibu Sartini merupakan salah satu warga Cimahi yang melihat singkong sebagai peluang bisnis yang bisa mendatangkan banyak manfaat. Selain bagi dirinya sendiri, tentunya juga bagi masyarakat sekitar. Potret perempuan kreatif ini tentunya tak lepas dari peran Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia yang terus melakukan pembinaan agar perempuan Indonesia dapat berpikir kreatif dan mandiri. Singkong ini menjadi keunggulan yang ada di Cimahi. Singkong ini sebenarnya menjadi inspirasi tidak hanya produknya aja, tetapi seperti tadi sudah kampung yang hanya makan singkong, cirende, itu juga ada anggota IWAPI. Terhadap teman-teman produksi singkong ini, alhamdulillah sebenarnya singkong ini sudah nasional, artinya pengiriman barangnya pun sudah ke seluruh Indonesia, alhamdulillah. Kepedulian dan kecintaan terhadap alam dan lingkungan sekitar menjadi bagian dari kehidupan yang bisa mendatangkan banyak manfaat untuk manusia. Sungguh perjalanan yang menyenangkan menelusuri kearifan di Kota Cimahi.